Hai, selamat malam. Welcome back to Mela Morgan 2. Di sini aku akan membacakan merasa berhak memilikimu dari yang lain. Jadi, ada orang di sini yang mengklaim dirimu tuh khusus untuk dirinya. Entah kenapa, kita akan tanyakan penyebabnya. Kenapa dia begitu nggak mau lepas dari kamu. Dan merasa dia itu dari yang the best of the best, dari semua orang yang sudah kamu pilih, ya. Nggak ada yang nyaingin, pokoknya dia nomor satu. Kita akan lihat siapakah orang ini. Kita akan lihat ya, siapakah orang ini. Oh, di sini kartu Six of Wands. Bisa jadi ini adalah orang lama yang kembali datang, ya, menuju ke kamu. Jadi ini adalah orang lama yang aku lihat. Dia di sini datang dari sebelah kiri, berarti dari masa lalu ingin menyelesaikan, atau orang yang tiba-tiba muncul, teman-teman. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai dan petir, dia tuh muncul. Kemudian di sini ya, ini kita konfirmasi. Orang ini datang ke kamu dengan membawa sejuta memori. Mungkin dia pernah ngeklaim bahwa dia ini pernah berjasa dalam hidup kamu, atau kamu yang berjasa pada hidupnya. Di sini aku juga melihat betapa kalian mungkin terjebak pada nostalgia atau masa kecil, atau dia terjebak ketika dia tahu kamu dari dulu dan sudah lama. Sesuatu yang mungkin ingin dia sampaikan pada masa lalu, tetapi hanya dalam bayangannya dia aja. Jadi di masa lalu dia merasa memperhatikan kamu, namun dia tidak mengutarakan yang sesungguhnya. Ada kartu Ace of Wands. Kenapa aku ini? Ace of Wands adalah salah satu upaya dia atau tindakan yang selama ini sebetulnya masih dalam rencana. Jadi aku juga bisa lihat ya di sini, teman-teman. Kartu Ace of Wands itu mengindikasikan awalan. Jadi tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia punya desire, tiba-tiba dia punya secara attraction atau ketertarikan sama kamu di sini. Dia merasa sudah saatnya nih aku datang. Bisa jadi ini teman masa kecil kamu atau orang yang udah lama kamu kenal. Chariot. Oke. Bisa aku bilang ya, kalau kartu di Chariot, di sini ibaratnya kenapa dia itu mempertahankan kamu dan seperti kayak mengklaim bahwa dirinya tuh lebih baik daripada yang lain. Karena dia merasa di sini nggak ada orang lain yang memiliki keinginan kuat seperti dia untuk bertemu dengan kamu. Kemudian di sini sekalipun menurut kamu itu nggak mungkin atau banyak halangan depannya, itu dia gimana ya, kayak nggak peduli. Dia selalu ada cara untuk bisa menemukan kamu. Jadi aku bilang orang ini seperti kayak forget me not, aku nggak mau dilupain, atau aku nih sebetulnya sudah lama kayak memperhatikan kamu, terus tapi kamu nggak nyadar gitu. Kita lihat di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands di sini terkait dengan tindakan, gairah dan lain-lain. Aku bisa mengindikasikan bahwa orang ini seperti seseorang, ya, dia sangat percaya diri dalam kehidupan cinta. Kemudian dia punya positif energi, sexual person, maksudnya daya tariknya besar. Pokoknya ibaratnya dia ini adalah orang yang secara karismatik, secara hasratnya tinggi juga. Dan aku lihat dia itu sangat pede.
pede bahwa hanya dia yang tahu kamu tuh maunya seperti apa. Hasrat kamu dia tahu. Selama ini dia tuh kayak mempelajari dan kayaknya udah tahu kamu luar dalam sih. Ada kartu Page of Cups. Selama ini apa yang dia lakukan adalah memperhatikan kamu sedikit demi sedikit. Kemudian aku juga melihatnya di sini dia menghayalkan kamu. Kadang-kadang dia kayak berbicara sama kamu. Dia merasakan pasti akan ada keajaiban nih, supaya kamu aware lagi sama dia. Kemudian aku melihatnya juga sifatnya mungkin kekanak-kanakan, percaya pada satu kemungkinan, dan bahkan di sini nggak segan-segan loh dia tuh berbicara sendiri seakan-akan kamu tuh berada di depannya dia. Oke. Di sini bisa Cancer ya. Kemudian ada kartu Scorpio. Ada kartu Leo. Ada kartu Queen of Wands, Chariot di sini. Jadi orang yang punya strong will. Kuat ini, strong will-nya. Kemauannya, keinginannya ngedapatin kamu, karena ada beberapa memori yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Kita akan afirmasi ya. Orang yang datang dari jauh, orang yang masa lalu yang datang dari jauh, yang tiba-tiba muncul. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Apa afirmasinya? Dia merasa kehilangan kamu, teman-teman. Penyesalan, kemudian sengsara, bersedih, merasa kamu tinggalkan, dia nggak bisa banget. Ada energi Scorpio di sini ya. Kenapa di sini ada memori? Memori apa sih yang membekas sampai Oke. Di sini kalau aku bilang kalian mungkin ya dulu itu kayak anjing sama kucing, ibaratnya sebenarnya kalian butuh, tetapi kalian ini berkonflik. Bisa jadi teman-teman, orang ini udah tahu kamu lama, tapi begitu kamu tinggalin, dikarenakan ada konflik kalian ya, ada konflik kalian, sini ada Leo juga, dia kayak yang rasa nyesel gitu loh, kehilangan setelah kamu pergi dikarenakan konflik ini. Kenapa dia ada gairah untuk sama kamu? Kenapa dia mau jalan sama kamu? Ace of Wands. Dia kangen sama kamu, pengen ketemu kamu, karena kamu tuh menyenangkan. Dia melihat kamu sukses, kamu sekarang tanpa dia bisa berdiri. Dia mau tahu kabar kamu gimana. Keterikatan di sini, ya. Terus dia merasakan kehangatan ketika bersama kamu. Ada kartu Leo, ya, banyak Leo juga, Scorpio, Chariot. Oke. Tadi keluarnya begini. Ingin minta maaf ya teman-teman. Ingin minta maaf karena dia butuh rekonsiliasi sama kamu. Dia mau baikan sama kamu. Ini terafirmasi. Aku nggak bisa ya di sini kalau misalnya kartunya ini, mendingan aku bacain terbalik juga. Misalnya kebalik di sini. Ini kebetulan kebaliknya. Queen of Wands. Oke.
Dia merasa stuck, teman-teman. Jadi dia punya gairah, punya hasrat. Dia merasa dia ini, tapi dia kayak stuck gitu loh. Dikarenakan apa? Bisa jadi dia stuck dikarenakan finansial manajemennya nggak bagus. Kemudian yang pasti dia ada masalah keuangan. Kalau aku lihat di sini ada Leo, Scorpio, ada Leo dan juga ada Virgo. Ada Page of Cups. Kenapa dia berhalusinasi dan akhirnya hanya bisa membayangkan kamu dari sono, dari jauh. Wah, lihat, dia memimpi, dia memang ingin memberi pesan, ada kangen sama kamu. Ini live ya, maksudnya aku nggak milih kartunya, sama-sama. Memang dia menginginkan kamu, teman-teman. Ada Pisces di sini. Wow. Dia ingin memberikan kabar cinta, pesan cinta sama kamu. Cinta orang ini sama kamu. Kita sekarang lihat dari wataknya. Ini orang yang mau datang sama kamu. Kita lihat dari wataknya dia. Wow, ada Four of Swords. Page of Pentacles. 5 Wands, 5 of Wands di sini. 5 pedang, 5 tongkat. 8 of Pentacles. Wow, ini kartunya penuh perjuangan ya, teman-teman, orang ini. The Lovers. Dan yang terakhir ada Strength. Dia mempertahankan cintanya sama kamu selelah apapun dia. Aku melihat orang ini yang penting ada sesuatu yang solid, yang pasti. Dia di sini bisa memperjuangkan kamu. Bahkan memang keinginan besarnya dia sama kamu. Keinginan terbesarnya loh ya. Lalu di sini aku kan juga lihat ada kartu Four of Sword. Four of Sword artinya adalah ada satu kayak capek gitu ya, kayak nggak berenergi. Kalau kita lihat di sini dia down masalah uang, maka di sini dia lelah dalam arti mewujudkan dulu yang di dekat-dekat dia, yaitu apa? Penghidupan dulu. Kalau aku lihatnya di sini aku melihatnya dia ingin kamu melihatnya bahwa dia itu sungguh-sungguh. Walaupun dia mungkin tidak kaya banget ya, maksudnya secara materi mungkin sedang down, atau mungkin sedang tidak baik, tapi dia pengen ada perhatian dari kamu di sini. Ada kartu 5 Wands di sini, dimengartikan bahwa orang ini juga selain selain ingin deket sama kamu, dia ini rela untuk berjuang, rela untuk berkompetisi supaya ada relation sama kamu. Kalau kamu di sini misalnya punya pasangan atau punya siapapun yang kamu sudah komitmenkan ya pada saat ini, dia akan siap untuk, dia bilang gini, ya udah kamu bandingin aja, masih enakan sama aku kan daripada yang lain. Paling nggak akan bertahan lama kamu sama dia, ya kayak gitu-gitu loh. Kayak doain dia tuh yang kayak pesimis ya. Dia di sini bekerja keras untuk mendapatkan kamu, mendapatkan hasil. Seberat apapun dia berjalan, tertatih-tatih, dia yakin kamu tuh cinta sama dia, dan aku melihatnya dia bertahan di sini.
Jadi kalau kamu tanya sama aku, sampai kapan Kak energi ini tuh ada terus? Ya akan ada terus, karena dari dia sendiri pun tidak melepaskan kamu. Ada kartu strength, ada kartu kekuatan di sini yang kamu tahu nih artinya. Kalau tarot ya, esoterik tarot nih, ada kayak angka 8 di sini. Itu artinya adalah apa? Artinya orang ini yang di sini ya, itu punya kesabaran yang tidak terhingga. Dia nggak mau pakai cara kasar untuk mendapatkan kamu, tapi dia siap berkompetisi mendapatkan kamu dengan cara yang fair. Kemudian dia mengontrol semua desire. Kalau kamu lihat dia punya hasrat sama kamu di sini, dia berusaha untuk meredam itu, ya, berusaha meredam itu dan mendapatkan kamu tuh dengan cara yang baik, tidak yang yang frontal, yang membuat kamu tuh kayak nyari sih, apa sih gitu loh. Diam-diam dia juga punya gengsi di sini. Kita lihat kenapa orang ini tuh kayak capek, butuh istirahat. Selain dia masalah keuangan, apalagi tuh lack of teamwork ya, berarti ada sesuatu orang yang mungkin dipercaya selama ini yang merasa kayak mungkin partner atau apapun di sini dia capek dengan pasangannya. Bisa jadi jika di sini bicara masalah cinta, dia udah capek. Yang tadinya dia mungkin memilih orang lain daripada kamu, jatuh-jatuhnya kayak lebih nyesel karena ternyata capek juga sama orang ini. Aku udah saatnya mau berhenti. Dia merasa sangat percaya diri ketika kamu memperhatikan dia. Dia merasa kayak, wah, aku dapat attention nih dari kamu gitu. Dia memang pengen diperhatiin sama kamu, mau kecil mau enggak. Dia pengen kamu nganggep dia tuh ada loh buat kamu. Kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Dia mau manifestasi kamu supaya apa? Supaya kamu di sini nggak ke yang lain. Dia mempromosikan diri kamu, mempromosikan dirinya ke kamu itu dengan bilang, kok dengan aku tuh kayak gini. Ya, kamu kan udah kasih tahu, kamu jangan sama itu, jangan sama ini. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi kamu tuh kayak makin gak percaya diri mau jalan sama pasangan kamu yang mungkin nantinya akan deket sama kamu. Jadi kayak udah kemakan omongan dia duluan gitu. Ada kartu tuh, dia berusaha bekerja ya, dia berusaha untuk bekerja mendapatkan kamu di sini. Agar apa? Dia merasa kamu menerima dia kembali, karena di sini tuh dimulai dari pertemanan yang akrab dulu. Kemudian kalian happy bersama, ingin bersama, ya, berasa kayak family. Kamu tuh udah kayak family, jadi dia nggak mau kamu tuh untuk orang lain. Kita lihat di sini teman-teman, ada kartu Ten of Wands. Ini adalah beban dari masa lalu yang dia pikul. Apa beban itu mengenai kamu? Aksi. Terkait dengan aksi yang salah. Mungkin dia dulu datang ke kamu itu tanpa taktik, tanpa tanpa satu rencana gitu. Jadi ketika dia agresif sama kamu, ya dia masih ada agresif sekarang sama kamu, tetapi kan kondisinya kalian mungkin sudah melihat orang lain atau sudah jauh ya. Di sini masih ingin mengulang kembali dan memperjuangkan, membuat kamu kembali sama dia untuk mendapatkan, atau setidaknya mengulang repetitif ya. Repetitif itu kayak berputar-putar di situ. Kalau nggak dapet kamu, dia kayak nggak dapet trofi. Trofi tahu nggak, kayak piala, penghargaan untuk dirinya sendiri bahwa dia bisa mendapatkan kamu. Ada kartu The Lovers di sini. Dia merasa tidak bahagia teman-teman selama ini. Kalau kamu lihat kenapa dia mencintai kamu, karena dalam kehidupan dia di sini dia ada ketakutan, dia merasa diabaikan, ya. Dia merasakan juga tidak bahagia
Jadi dia ini tidak punya rencana untuk mau gimana berbuat jelek sama kamu, karena niatnya di sini tulus. Kenapa? Kan dia merasa disayangi. Kalau sama yang lain, sama ini, sama itu belum tentu. Orangnya ini keras kepala. Kalau dia bilang punya mau, itu yang dia lakukan. Di sini dia punya satu keputusan yang dia lakukan sendiri, dan itu sudah dibuat matang-matang. Dia juga di sini nggak bisa ngelepasin kamu, ya. Dia berpikir, tiada henti berpikirnya, gimana caranya untuk mendapatkan. Dan di sini dia butuh kesabaran ekstra. Kalau misalnya habis kesabarannya, diperpanjang lagi sama dia kayak isi pulsa dan kuota. Seperti itu. Ngomong-ngomong, intermezzo sedikit, layanan aku sudah berubah ya teman-teman, ke nomor yang baru, yang +1. Saya nggak pakai nomor Indonesia, itu dibeli nama teman aku, dan udah terregistrasi ya. Jadi aku sistem kontrak. Bisa dipakai di sini karena ini kayak nomor kayak nomor yang bisa prabayar kayak gitu. Bisa diisiin pulsanya dari sana. Oke. Kita dapat di sini ada harmony happiness. Perasaan ini yang dia rasakan. Dia memiliki hayalan apa sih ke kamu? Hayalannya adalah dia memiliki suatu keluarga. Sederhana saja, dia punya anak, hidup sama kamu. Mendapatkan keberkahan, keberuntungan dari Tuhan. Kamu adalah keluarga dan family yang dia mau. Walaupun dalam kenyataannya mungkin kalian di sini susah untuk bersatu atau ada aja halangannya. Tapi orang ini berpikir bahwa ya, aku mau sama kamu. Ini hayalan aku. Kita lihat di sini, dia menghayalkan bahwa dengan dia diam, ya, dalam diam, dia membayangkan kamu, melihat dia dari sisi yang berbeda. Jadi dia menghayalkan bahwa kamu tuh tahu dia mungkin yang bukan siapa-siapa itu berusaha ingin memberikan kabar sama kamu, tapi dia mau kamu tahu juga dia tuh takut ada penolakan dari kamu. Dia membayangkan di sini kalian saling sharing, ya, saling bekerja sama, saling bahagia, saling menolong. Dia membayangkan adanya pertemuan sama kamu, di mana segala macam gairah, segala macam keinginan, segala macam cinta, hubungan, ya, nilai-nilai hubungan kalian itu dipertemukan pada suatu waktu. Dan ini kayak bom waktu yang memang bener, aku tuh butuh kamu, aku tuh kangen sama kamu. Dia mengharapkan adanya pertemuan sama kamu, teman-teman. Ada kartu strength. Tadi kita dapat kartu strength, ya. Ini keluar lagi kartunya, berarti ini strong message buat kamu, bahwa dia melakukannya dengan segala compassion, dengan segala kontrol. Dia menunggu kamu. Dia ingin membuat kamu tuh aman, gak merasa terganggu sama dia. Orang ini adalah orang yang cinta kamu dalam diam. Aku kalau lihat sih umurnya ini ya sepantaran kamu lah, nggak jauh-jauh. Seumuran kamu atau lebih tua ya, karena banyak kartu mayor di sini. Ini adalah orang yang di tahun 2022 masih datang lagi ke kamu, tetapi kali ini dia lebih agresif. Kita masuk ke finalnya seperti apa. Ketika kalian sudah bertemu, apa yang ingin dia katakan di sini? King of Wands, aku menguasai kamu. Kamu punya aku. Queen of Swords, jangan macem-macem sama aku.
Ketika aku sudah ada minat sama kamu, kamu nggak boleh untuk memutuskan kamu mau sama yang lain, mau sama aku bukan pilihan, dia bilang. Ada kartu Nine of Cups, artinya aku sangat tertarik sama kamu secara emosional, secara batin. Kamu harusnya bisa channeling sama aku. Ada kartu Seven of Wands. Aku dan kamu adalah satu kesatuan. Aku tidak peduli nanti berapa banyak orang yang membenci aku, berapa banyak dari pihak kamu atau pihak aku yang tidak setuju. Di sini aku akan tetap berdiri menemani kamu. Ada kartu Judgment. Ini adalah repetitif atau takdir kita. Kita punya karma dan benang merah di sini, dan aku akan memperjuangkan itu. Sepertinya orang yang kamu sayang dan kamu cinta di sini benar-benar ingin memberikan pesan cinta sama kamu ya. Ada perjuangan, ada wah ini membara banget ini, gairah segala macam, keinginan untuk berbicara. Ya, dia nggak mau lagi terjebak nih. Ini kartunya in reverse, intinya dia udah nggak mau lagi ngayal-ngayalin kamu, dia maunya langsung ketemu. Jadi bisa dipastikan kalian akan ada pertemuan ya di sini. Dia udah nggak mau lagi sakit hati, dia udah nggak mau lagi ngerasa kesempatan itu hilang, dia terkalahkan, dia nggak mau. Queen of Cups. Queen of Cups tuh mengindikasikan bahwa salah satu orang yang bisa membuat aku senyum lagi, bahagia lagi, adanya hadiahnya kamu di sisi aku. 6 Pentacles, ini keluar kartunya. Ayo, kita saling tanggung renteng. Kita harus menyeimbangkan diri berdua. Kita harus, ya, sukses. Kita banyak nolong orang, kita sama-sama berbagi, kita sering-sering berbagi, dan aku memang gak mau move on dari kamu. Kartu The World terbalik di sini artinya seseorang yang tidak melupakan masa lalu. Afirmasi ya. Jadi, dan yang terakhir ada kartu The Hierophant. Hierophant itu terkait dengan sesuatu yang tradisional, pernikahan, orang tua, kemudian dia terkait juga dengan keseriusan. Jadi dia tidak suka dengan cara modern, ya mungkin hanya ketemu dan chatting atau via WhatsApp. Dia adalah orang yang lebih kuno. Dan kalau aku lihat di sini ya orangnya itu konvensional. Dia tidak mengikuti era modern, bahkan mungkin kalau handphone, mungkin handphonenya yang nggak begitu spek. Ini aku kasih tahu cluenya ya. Handphonenya tidak begitu spek, tidak terlalu canggih, yang penting bisa nyala aja. Dan dia pikirannya old school gitu, tua gitu. Padahal umurnya nggak setua itu, tapi mungkin dia suka dengan tatanan old school gitu loh. Kayak sekarang kamu suka beli ini, beli itu. Dia nggak, dia cukup misalnya aku cuma beli baju, ya efisien, irit. Kemudian handphone ya itu aja, nggak ganti kayak kamu tiap yang baru gitu. Ya. Kita sekarang melihat pada apakah kita akan spill untuk zodiak-zodiaknya di sini. Saya akan spill ya, teman-teman. Jadi kita harus bongkar lagi. Kita akan ambil dari di sini. Kayaknya sih kayak banyak mewakili ya. Yang tadi udah saya bilang, ada Scorpio, ada Leo, kemudian ada Libra, ada Virgo, Pisces, kencang Pisces ya, Sagittarius, Taurus, Gemini, Leo paling number one. Ada Leo, kemudian Pisces kuat, Virgo, Taurus, Cancer. Wah, Virgo semua ini. Virgo semua. Capricorn. Yang strong banget ini Scorpio, Pisces, Leo, Virgo. Itu ya. Jadi di sini yang aku bilang sangat dominan sama kamu ya, bintang-bintang itu.
ada Cancer juga. Baiklah, sepertinya ini bacaan dari kita ya. Bacaan aku malam ini untuk kamu. Semoga kamu suka. Ya, aku spill dari zodiaknya aja. Kalau nama-namanya kayaknya nggak usah. Yang pasti ciri-cirinya udah aku kasih tahu ke kamu. Tuh, aku tiba-tiba habis suaranya. Oke, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye.